berikutnya ini terkait pengangkatan perpindahan dari jabatan lain. Nah, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain yang kami atur tuangkan dalam SE 9 tahun 2024 ini adalah terkait yang pengangkatan angka kredit khususnya bagi yang dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang memiliki pangkat golongan ruang tidak sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Sebenarnya di ketentuan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 ini sudah ada ya Bapak Ibu. Sudah kami tuangkan substansi ini, namun ternyata ada yang terlewat. Terlewatnya seperti apa Pak Dadi? Jadi ternyata pada saat kami merumuskan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, walaupun kami sudah uji publik, pada saat uji publik kita mengundang peserta, kita mengundang instansi pembina, kita mengundang instansi pemerintah, tidak ada yang ngeh bahwa eselonisasi itu di daerah masih mengenal ini eselon B. Jadi misalkan eselon 4 berarti eselon 4A dan eselon 4B. Eselon 3 itu eselon 3A, eselon 3B. Eselon 2 juga sama, ternyata eselon 2A, eselon 2B. Eselon 1 juga sama, eselon 1A, eselon 1B. Nah, kita menuangkan di substansi Permenpan 1, Permenpan Perban BK nomor 3 tahun 2023, dan juga sudah uji publik, ini mainframe-nya ini eselon A semua. Jadi eselon 4A, eselon 3A, eselon 2A, eselon 1A. Gitu. Ternyata, oh ada eselon B tadi. Nah, sehingga kita tuangkan nih di SE tersebut untuk mengatur yang bersangkutan ini ketika diangkat dari eselon B. Contoh di sini, di peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, kita mengatur pengawas yang pangkat golongannya masih 3B. Karena kenapa? Pengawas itu kan rentang pangkat golongannya adalah 3C, 3D. Yang 4A ternyata. Nah, dia bisa menduduki pengawas pangkat golongannya di bawah rentang pangkat golongan 4A-nya, yakni 3B kan, sehingga kita mengatur hanya pengawas 3B. Oh, ternyata di daerah ada pengawas atau eselon 4B, itu yang dia rentang pangkatnya 3B dan 3C. Sehingga yang bersangkutan bisa diangkat ke eselon 4B itu ketika yang bersangkutan satu tingkat di bawah pangkat golongan ruangnya, yakni 3A. Jadi ada kondisi di mana dia seolah eselon 4B, dia pangkat golongannya masih 3A. Nah, nanyalah ke kami, ke BKN. Ini ada pengawas kami nih, dia diangkat di jenjang ahli muda, tapi golongan ruangnya masih 3A. Angka kreditnya berapa, Pak? Gitu. Nah, karena belum diatur dalam peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, kita ngatur dalam ketentuan SE BKN nomor 9 tahun 2024 yang proses penuangannya ini tidak berbeda dengan ketentuan di peraturan BKN nomor 3. Karena yang bersangkutan sudah duduk di jenjang jabatannya ahli muda dan pangkat golongannya 3A, maka yang dibutuhkan untuk naik pangkat ke 3B ini adalah angka kreditnya. Sehingga yang bersangkutan kita berikan nih angka kredit 50. Artinya apa? Artinya ketika yang bersangkutan sudah memenuhi syarat kenaikan pangkatnya, maka silahkan diajukan kenaikan pangkatnya pada periode dekatnya. Karena kenapa? Karena yang bersangkutan sudah terpenuhi angka kredit 50 untuk naik pangkat ke 3A. Nah, ini kita mengambil pendekatan kepada kenaikan pangkat pilihan. Kalau di kenaikan pangkat pilihan, bagi pejabat administrasi yang diangkat ke dalam jabatan administrasinya, yang pangkat golongan ruangnya masih satu tingkat di bawah pangkat golongan ruang jabatannya, maka ketentuannya dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi manakala sudah menduduki jabatan 1 tahun dan juga dalam masa pangkat 1 tahun, sehingga dia langsung naik pangkat. Nah, sehingga dengan pendekatan tadi kita berikan nih kepada bersangkutan, karena yang bersangkutan masih ada di pangkat golongan di bawahnya, kita berikan angka kredit penuh, sehingga
Ketika sudah memenuhi syarat kenaikan pangkat, silakan diusulkan kenaikan pangkatnya pada periode terdekat. Karena kenapa? Karena sudah memiliki angka kredit penuh. Kemudian terkait pengangkatan penyesuaian. Nah, substansi pengangkatan penyesuaian ini ada beberapa yang kita atur. Yang pertama adalah satu, PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyesuaian atau in-passing yang penetapan angka kreditnya menggunakan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil, namun belum diberikan angka kredit dasar, maka diberikan angka kredit dasar kepada yang bersangkutan. Jadi substansi ini mungkin saya perlu cerita nih Bapak Ibu. Jadi di ketentuan Permenpan 13 tahun 2019 ini sudah mengatur angka kredit yang berbeda dengan ketentuan angka kredit konvensional. Jadi angka kredit konvensional itu angka kreditnya besar-besar ya Bapak Ibu. Kalau 3A itu udah 100, 3B 150, 3C 200, 3D 300, 4A 400 dan sebagainya. Sedangkan di Permen 13 ini kita sudah berbeda pendekatan angka kreditnya. Kalau mau naik pangkat dari 3A ke 3B butuhnya 50. Mau naik pangkat dari 3B ke 3C butuhnya 50. Ya kan seperti itu. Naik pangkat dari 3C ke 3D butuhnya 100. Naik pangkat dari 3D ke 4A butuhnya 100. Jadi beda tuh ya Bapak Ibu ya. Cara membacanya pun berbeda. Di Permen 13 ini kita sudah mulai mengenal istilah angka kredit habis pakai dan angka kredit pakai habis. Berbeda dengan angka kredit konvensional. Yang kelebihan angka kreditnya terus ditabung. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga ini berdampak kepada perolehan angka kredit bagi jabatan fungsional yang diangkat melalui mekanisme in-passing atau penyesuaian yang diangkatnya berdasarkan Permenpan 13. Jadi bagaimana Pak kalau misalkan ada pejabat fungsional yang bersangkutan melalui mekanisme penyesuaian dan in-passing, tapi bukan dengan berdasarkan Permen 13, berarti substansi ini tidak masuk. Jadi substansi ini hanya masuk kepada pejabat fungsional yang dia diangkat melalui mekanisme penyesuaian atau in-passing, tapi dasarnya adalah Permenpan 13. Nah, ini ada waktu kurang lebih 8 bulan. 2019 ke 2019 Permenpan 13 itu diundangkan di tahun 2019. Sedangkan peraturan BKN nomor 11 tahun 2022, nah ini jadi ada rentang waktu ini kurang lebih 3 tahun ya Bapak Ibu. Sehingga di rentang waktu 3 tahun ini dimungkinkan ada pejabat fungsional yang diangkat tidak ada angka kredit dasar. Jadi angka kredit dasar ini mulai diperkenalkan di ketentuan Perban 11 tahun 2022. Nah, sampai dengan saat ini nih, mereka menuntut mohon untuk dapat diakomodir. Karena kenapa? Karena untuk memenuhi kumulatif angka kreditnya kok terlalu jauh. Gitu. Sedangkan prinsip dari pemberian angka kredit dasar adalah pemenuhan kumulatif untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Jadi saya ilustrasikan seperti ini. Ada pejabat fungsional ahli muda, golongan 3C dengan golongan 3D, yang dia tahunnya sama-sama, misalkan kurang dari 1 tahun, ini pasti dapat kreditnya sama. Itu. Contohnya misalkan dapat kreditnya 10. Jadi yang 3C dapat kredit 10, yang 3D-nya dapat kreditnya 10. Yang 3C naik pangkat ke 3D, mungkin ini tidak terlalu make sense lah ya. Yang misalkan tinggal ngumpulin angka kredit sejumlah 100 angka kredit. Berarti 100 dikurangi 10, berarti 90 angka kredit. Naik pangkat ke 3D. Tapi yang bersangkutan ketika yang pangkat golongannya 3D, yang dapat angka kreditnya 10 juga, ketika mau naik pangkat ke 4A, taruhlah dia butuh angka kreditnya 190. Tapi dia akan terhalang dengan substansi ketika akan naik jenjang jabatan ke ahli madya butuh angka kreditnya 200.
Sedangkan yang bersangkutan baru ngumpulin angka kredit 100. Jadi harus ngumpulin 100 lagi. Butuh waktu 3D-nya berapa tahun lagi? Berarti 4 tahun lagi. Berarti 3D-nya jadi 8 tahun atau lebih. Sehingga tidak berkesesuaian dengan prinsip pengembangan karir tadi yang di Perban 11 tahun 2022. Nah, oleh karena itu, maka diberikanlah kredit dasar. Bagi yang kondisinya sudah di 3D, maka dia seharusnya sudah punya kredit dasar 100. Nah, yang bersangkutannya sampai sekarang ini terhambat naik jenjang, naik pangkatnya karena belum memenuhi angka kredit kumulatif 200. Oke, di substansi ini kita berikan angka kredit dasar, tapi dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama adalah satu, angka kredit dasar diberikan sesuai dengan golongan ruang saat diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya. Jadi kalau misalkan sampai dengan saat ini ada yang dia diangkat ke inpassingnya masih dengan pangkat golongan yang sama pada saat dia di inpassing, maka boleh yang bersangkutan diberikan angka kredit dasar. Tapi kalau misalkan yang bersangkutan naik pangkat, misalkan dia inpassingnya 3C, kemudian sekarang sudah naik pangkat nih ke 3D karena usaha yang bersangkutan lah. Nah, yang ketiga yang bersangkutan sudah 3D ini nggak boleh dia. Sekarang sudah 3D nih Pak, diberikan dong angka dasar 100 supaya saya lebih cepat lagi naik pangkat ke 4A. Nggak bisa seperti itu. Atau yang bersangkutan sekarang sudah 3D, sudah naik jenjang jabatan ke ahli madya ke 4A. Wah, saya baru ingat nih, dulu waktu saya di 3D nggak dapat angka kredit dasar. Sekarang ngeklaim walaupun saya sudah di madya 4A, biar cepat lagi naik pangkat ke 4D, ini sudah tidak bisa lagi ya. Kalau saya berkinerja sangat keras sekali pada waktu itu, saya mengumpulkan sampai dengan 200, padahal saya cuma dapat 100 misalkan. Ya sudah mengaturnya seperti itu. Jadi memang tadi yang saya sampaikan, memang kondisi untuk mengakomodir menyenangkan semua belum bisa ya. Memang kami pun menjaga marwah bahwa ketika seseorang duduk dalam jabatan fungsionalnya, paling tidak dia harus firm, harus punya kinerja di jabatan fungsional. Jadi tidak langsung naik pangkat dan jenjang, naik pangkat dan jenjang. Tapi dia harus juga merasakan gimana sih kompetensi, kinerja, dan hasil kerja yang harus dipenuhi di jenjang jabatan fungsional tersebut. Jadi kalau misalnya sudah melampaui, berarti yang bersangkutan sudah berkinerja optimal. Sudahlah, jangan diberikan afirmasi lagi. Teruslah optimal. Jadi kalau misalnya terus-terusan diberikan afirmasi, juga ini akan berdampak juga pada pejabat fungsional yang existing, yang memang mungkin tidak begitu tanda kutip menikmati afirmasi tersebut. Nah, sehingga kami batasi nih supaya tidak terjadi kemudahan yang kemudian dimudah-mudahkan. Yang pertama syaratnya adalah satu, angka kredit dasar itu diberikan apabila yang bersangkutan masih dalam pangkat golongan ruang pada saat penyesuaian atau inflasi. Tapi apabila yang bersangkutan sudah mengalami kenaikan jenjang atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka kredit dasar itu sudah tidak dapat berlaku kembali. Kemudian substansi yang kedua, ini yang sangat menarik sekali, karena di Permenpan 1 tahun 2023 ini mengakomodir juga mekanisme penyetaraan jabatan. Jadi mekanisme penyetaraan jabatan ini jika Bapak Ibu memang di instansinya akan melakukan reformasi birokrasi dan akan melakukan penyetaraan jabatan dengan restrukturisasi organisasi, maka tidak harus menggunakan ketentuan Permenpan 17 ya, karena Permenpan 17 ini sudah dicabut ya Bapak Ibu. Jadi silakan menggunakan Permenpan 1 tahun 2023. Namun yang harus diperhatikan pada saat melakukan penyetaraan adalah melakukan restrukturisasi organisasi terlebih dahulu, bukan melakukan penyetaraan terlebih dahulu. Karena kenapa? Jadi kejadian di Permenpan 17 tahun 2021 ini ada organisasi yang melakukan penyetaraan jabatan tapi tidak melakukan restrukturisasi organisasi. Sehingga pada saat pejabatnya itu dilakukan penyetaraan jabatan fungsional, kotaknya masih ada dan kotaknya diisi oleh pejabat yang lain. Sehingga yang dilakukan penyetaraan jabatan ini malah protes. Saya dilakukan penyetaraan tapi kok malah jabatan saya diisi oleh orang lain. Nah, ini
maka mekanisme atau urut-urutan daripada proses reformasi birokrasi dengan mekanisme pencalonan jabatan juga ini harus diperhatikan. Jadi harus melakukan restrukturisasi terlebih dahulu, baru dilakukan penyetaraan jabatan. Nah, ternyata Bapak Ibu, proses pemberian angka kredit di Permenpan 17 dan Permenpan 1 ini agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Jadi Menpan sudah mengatur terkait pemberian angka kredit baik itu dengan mekanisme pengangkatan jabatan fungsional dengan mekanisme penyetaraan maupun dengan mekanisme passing penyesuaian. Jadi ada dua ya, ada mekanisme penyesuaian dan mekanisme penyetaraan. Ini angka kreditnya sudah di-state oleh Menpan dalam lampiran Permenpan 1 tahun 2023. Jadi saya jelaskan, ada dua kondisi nih Bapak Ibu untuk proses penyetaraan jabatan. Yang pertama adalah dia seorang PNS yang memiliki golongan ruang di atas jenjang jabatannya, kemudian dilakukan penyetaraan jabatan. Misalkan di sini dia ada pengawas gitu, golongannya ini sudah 4A. Jadi ada golongan ruangnya di atas jenjang jabatannya. Ini saya ambil contoh, Saudara Dani Esos MAP, jabatannya pengawas, pendidikannya adalah S2. Mohon maaf ini ada keliru. Ini yang belum diperbaiki ya. Jadi ini Saudara Dani Esos MAP, jabatannya pengawas, pendidikannya adalah S2, sehingga karena pendidikannya yang bersangkutan, ini yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat pilihan karena memberi jasa S2. Golongan ruangnya 4A. Gitu. Kemudian 4A-nya ini masa kepangkatannya 1 tahun. Kemudian yang bersangkutan diangkat ke dalam jabatan fungsional ahli muda melalui mekanisme penyetaraan jabatan TMT 1 April 2024 dengan angka kredit sebesar 53. Jadi ini angka kredit 53 ini bisa dilihat di mana tabel permenpannya ya Bapak Ibu. Dengan demikian, ketentuan angka kredit diberlakukan sebagai berikut. 1. Karena yang bersangkutan sudah memiliki pangkat 4A, maka tetap yang bersangkutan ini di SK-nya ini tetap diberi disetarakan dalam jabatan fungsional, misalkan analis SDMA dengan angka kredit dengan pangkat golongan 4A, angka kredit 53. Jadi tetap dibunyi SK-nya seperti itu karena di Permenpan 1 tahun 2023-nya ini sudah terstat substansi bahwa penyetaraan atau penyesuaian pejabat fungsional diberikan angka kredit sesuai dengan tabel pada lampiran Permenpan ini. Sehingga pada saat pada saat penuangan di dalam SK penyetaraan tetap dibunyikan diangkat ke dalam jenjang jabatan misalkan analis SDMA ahli muda golongan ruang 4A dengan angka kredit 53. Tapi seyogyanya yang bersangkutan ini ada ketentuan-ketentuan yang pada saat itu memang Menpan menyampaikan ada substansi yang terlewat. Nah, substansi yang terlewat ini sebenarnya yang bersangkutan ini sudah memenuhi kumulatif angka kredit di jenjang jabatan ahli mudanya. Sehingga kita tuangkan di sini. Nah, jadi sebenarnya yang bersangkutan ini sudah memenuhi kumulatif di jenjang ahli mudanya, yakni 200. Nah, substansi yang kedua adalah bahwa yang bersangkutan kan sudah memenuhi kumulatif angka kreditnya nih. Maka paling singkat 1 tahun yang bersangkutan duduk dalam jabatan fungsionalnya, ini maka boleh mengikuti uji kompetensi. Nah, apabila lulus, baru yang bersangkutan boleh boleh diangkat ke jenjang jabatan ahli madya. Ada satu statement, mungkin saya meneruskan ya arahan dari Menpan. Ada satu statement yang tidak kami tuangkan di sini, tapi menjadi satu catatan bagi kita pengelola kepegawaian dan juga atasannya bahwa
Untuk yang penyetaraan jabatan, Menpan berharap bahwa yang bersangkutan ketika duduk dalam jabatan fungsional ini, biarkan yang bersangkutan berkinerja terlebih dahulu dalam jabatan fungsional di jenjang jabatan ahli mudanya. Ketika yang bersangkutan 1 tahun setelah berkinerja dan lihat kinerjanya, maka silakan untuk diberikan izin untuk mengikuti uji kompetensi. Jadi kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya, kami hanya meneruskan arahan dari Menpan. Jadi tidak serta-merta yang bersangkutan harus langsung uji kompetensi, biar nanti 1 tahun duduk langsung naik ke jenjang ahli madya. Jadi tidak seperti itu juga kalau kata Menpan saya sampaikan. Jadi biarkan yang bersangkutan berkinerja dulu di jenjang jabatan fungsionalnya supaya beradaptasi, itu sih intinya, supaya beradaptasi dengan jabatan yang baru, kemudian punya kinerja setelah dia punya pengalaman. Sebenarnya sih membekali yang bersangkutan untuk kompetensi dalam jabatan fungsional untuk siap di uji kompetensinya. Jadi setelah dikira oke, fit, silakan diberikan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi di jenjang ahli madya-nya. Namun mekanisme pengisian ke jenjang jabatan ahli madya ini tentu tetap harus memperhatikan formasi. Jadi setelah yang bersangkutan lulus di uji kompetensinya, paling singkat 1 tahun duduk di jenjang jabatannya, maka pada yang bersangkutan silahkan apabila memenuhi formasi yang ada diangkat ke dalam jenjang jabatan ahli madya. Nah, setelah duduk di jenjang ahli madya, yang bersangkutan tidak jadi 0, tapi menggunakan angka kredit sesuai dengan tabel di Permenpan tersebut, yakni 53. Jadi nanti setelah yang bersangkutan ahli madya, golongan ruangnya 4A, maka angka kreditnya langsung dituangkan 53. Ingat, 53 ini nanti dituangkannya nanti bersamaan dengan penilaian kinerja. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu yang untuk kasus seperti ini. Mungkin ada pertanyaan, Pak Dadi mau nanya, lalu bagaimana dengan ada seorang penyetaraan yang dasarnya ini dengan Permenpan 17 2021. Apakah dengan surat edaran BKN nomor 9 tahun 2024 ini berlaku juga nih Pak Dadi bagi kami nih yang penyetaraan basisnya Permenpan 17. Jadi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Jadi ini kita hanya mengatur bagi substansi pengangkatan jabatan fungsional yang setelah Permenpan 1 dan Permen 3 tahun 2023 berlaku. Jadi bagi yang sesuai dengan Permen 17, berarti tetap harus memenuhi kumulatif angka kredit. Mudah-mudahan sudah terpenuhi kumulatif angka kredit. Kemudian nanti dihitungkan ikut uji kompetensi. Kemudian, nah ini masih dalam diskusi antara kami dengan Menpan. Karena diskusi dengan kami dan Menpan itu sebenarnya ada wacana bagi setelah berlakunya Permenpan 1 dan Permen BK nomor 3, ini angka kredit masa tunggu. Kan sudah 4A nih, kan sudah nunggu nih, ya. Seharusnya kan dia tetap berkinerja, dan seharusnya ini kinerja tetap diperhitungkan, seperti itu. Seharusnya bagi yang kondisi yang sesuai dengan Permen 17 juga yang sudah lama 4A, kemudian dia mengumpulkan angka kredit sehingga 200, kemudian baru uji kompetensi, seharusnya diperhitungkan juga kan kinerjanya, gitu kan. Tidak jadi 0, yang ini aja dikasih 53, kira-kira seperti itu. Masa kami kembali ke 0, gitu. Nah, sebenarnya ini kami juga sudah mencoba untuk memikirkan hal-hal tersebut. Kami dengan Menpan sudah duduk bersama. Namun ada satu kendalanya adalah bahwa ada substansi di Permenpan 1 tahun 2023 yang menyampaikan bahwa kinerja pejabat fungsional di jenjang jabatan sebelumnya apabila sudah mengalami kenaikan jenjang jabatan ini tidak dapat diperhitungkan atau hanya dapat diperhitungkan pada saat kelebihannya itu pada saat masih dalam jenjang jabatan yang sama. Nah ini kami pada saat menyusun peraturan BKF SE BK nomor 9 ini minta advice. Ini apabila
kita tuangkan penilaian kinerja masa tunggu tersebut di essay ini, apakah nanti akan berkontradiksi dengan ketentuan Menpan nomor 1 tahun 2023 pasal 46 atau kira-kira di pasal-pasal itu yang menyampaikan substansi tadi gitu. Nah, ini nampaknya nanti akan ada tindak lanjut ya, tindak lanjut Bapak Ibu terkait hal tersebut. Mungkin memang kita sedang sama-sama menunggu RPP ya, dan mudah-mudahan nanti ada titik terang terkait hal-hal yang memang masih dalam pelaksanaan teknis di lapangan masih sedikit mengganjal. Tentu kami marwahnya adalah kami tetap mendukung terkait proses pengembangan karir jabatan fungsional lebih optimal. Nah, mungkin yang bagi penyetaraan jabatan berdasarkan Permenpan 17 ya, mohon maaf karena substansinya seperti tadi, dimohon untuk bersabar terlebih dahulu ya, dan mudah-mudahan nanti akan ada titik terang diskusi. Kita memang sedang menunggu RPP juga, kemudian pengembangan karir di substansi di RPP dan di perubahan Permen 41 yang rencananya mungkin ada sedikit revisi menjadi lebih smooth dalam proses pengembangan karir jabatan fungsional. Jadi sedikit sabar dulu ya, yang penyetaraan jabatan berdasarkan Permenpan 17 tahun 2021. Lalu bagaimana dengan yang kondisi yang kedua? Kondisi yang kedua ini adalah kondisi di mana golongan uangnya di bawah jenjang jabatannya. Jadi misalkan ada seorang administrator yang dia pangkat golongannya ini 3D. Misalkan dia ini eselonnya 3A ya Bapak Ibu punya eselon 3A, kemudian pangkat golongannya masih 3D, belum genap 1 tahun, yang bersangkutan oleh organisasinya dilakukan penyetaraan jabatan. Nah, bagi kondisi seperti ini hampir mirip dengan kondisi di Permenpan 17 tahun 2021. Jadi bagi yang ada pejabat administrator, contohnya ini Pak Weldi nih. Pak Weldi ini jabatan administrator TMT 1 Juli 2024. Pendidikannya S1, golongan ruangnya 3D. Kemudian TMT 3D-nya ini 1 April 2024. Belum genap 1 tahun di jabatan administratornya, yang bersangkutan oleh organisasinya dilakukan penyetaraan TMT 1 Oktober 2024. Sehingga angka kreditnya adalah 5. Jadi kondisinya adalah yang bersangkutan jenjang jabatan ahli madya, pangkat golongan ruang 3D, angka kreditnya 5. Jadi pada saat dituangkan di SK seperti tadi ya, jadi memang harus sesuai dengan angka kredit pada lampiran tabel Permenpan. Nanti di SK penyetaraannya adalah Saudara Weldi, jenjang jabatannya ahli madya, pangkat golongannya 3D, angka kreditnya adalah 5. Nah, kepada yang bersangkutan, ini lihat, hitung saja masa jabatan di administratornya. Jadi, kalau misalkan di jabatan administratornya TMT 1 Juli 2024, yang seharusnya bersangkutan itu 1 tahun dalam jabatan, 1 tahun dalam pangkat, ini bisa langsung diberikan kenaikan pangkat ke 4A. Jadi langsung diberikan angka kreditnya adalah 100 untuk dapat naik pangkat ke 4A. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi hampir mirip ketentuannya di Permenpan 17 tahun ketentuan Permen 17 tahun 2021 ya. Jadi lihat masa jabatannya. Jadi masa jabatan ini dilihat dari TMT ketika yang bersangkutan administrator, 1 tahun dari TMT administratornya, maka silakan diusulkan kenaikan pangkatnya ke 4A. Nah, kemudian ini menduduki jabatan administratornya 1 tahun, 1 Juli 2025. Kira-kira seperti itu ya. Jadi memang substansi penyetaraan ini tidak berbeda jauh dengan ketentuan Permenpan 17 apabila dia akan mengalami kenaikan apabila